Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Terurai. Ruang di langit di atas pegunungan hijau subur berfluktuasi. Segera setelah itu, sosok berwarna perak perlahan muncul. Ekspresi Fei Tian tiba-tiba berubah saat sosoknya muncul. Dia menemukan bahwa benang perasaan spiritual telah terpecah menjadi 4. Apalagi masing-masing terbang ke arah yang berbeda. Apakah dia menemukannya? Bocah ini benar-benar bersedia untuk meninggalkan harta karun seperti itu. Senyum di wajah Fei Tian perlahan berubah suram. Alasan dia bisa secara akurat memberi tahu lokasi Xiao yang sebelumnya adalah karena dia mengandalkan jejak khusus dalam keempat gulungan itu. Tak disangka ini juga ditemukan oleh Xiao Yan. Selain itu, mereka ditinggalkan dengan cara yang begitu menentukan. Tatapan Fei Tian suram saat dia menatap ke kejauhan di depannya. Dia tahu bahwa Xiao Yan melarikan diri dengan cara itu. Namun, jika dia terus mengejar, kemungkinan keempat tubuh 3000 ilusi petir itu akan jatuh ke tangan orang lain. Jadi, akan ada masalah lain. Jika dia membiarkan Xiao Yan melarikan diri, bagaimanapun, dia akan kesulitan menenangkan amarahnya. Selain itu, dia juga sangat tertarik dengan metode ki misterius yang dipraktikkan Xiao Yan, yang dapat menggabungkan api surgawi. Fei Tian dengan lembut menghembuskan nafas udara saat matanya berkedip sedikit. Dia berbicara dengan suara yang padat, "Bocah, jika Anda berpikir bahwa Anda dapat mengusir saya dengan trik sederhana seperti itu, kemungkinan Anda benar-benar meremehkan kepala ini." Segel tangan Fei Tian tiba-tiba bergerak ketika kata-katanya terdengar. Segel luar biasa yang menyilaukan dibentuk dengan cara seperti kilat. Ekspresinya tegas saat dia dengan dingin berteriak, 3000 tubuh ilusi petir muncul. Kekuatan tak terlihat tiba-tiba melonjak dari tubuh Fei Tian setelah teriakannya terdengar. Fluktuasi aneh terjadi, menggumpal menjadi avatar yang persis sama dengan Fei Tian. Hal yang paling mengejutkan adalah aura avatar ini juga sangat kuat. Meskipun lebih rendah dari Fei Tian yang sebenarnya, itu juga merupakan elit Dozong yang jauh melebihi kekuatan 4 sesepuh agung dari Wind Lightning Northern Pavilion. Sayangnya, tubuh 3000 ilusi petir milikku belum mencapai penguasaan penuh. Terlepas dari betapa liciknya orang itu, dia akan kesulitan melarikan diri hidup-hidup. Fei Tian melihat avatar di sampingnya dan menggelengkan kepalanya. Dia dengan lemah memerintahkan, "Kamu akan pergi dan mengejar bocah itu. Aku akan pergi dan mengejar gulungan-gulungan itu. Anda tidak perlu melawan mereka secara langsung. Yang perlu Anda lakukan hanyalah menundanya." Bersantai. Avatar Fei Tian tersenyum tipis. Ekspresinya persis sama dengan tubuh aslinya. Apalagi, mata putih keperakannya dipenuhi dengan kecerdasan. Itu benar-benar berbeda dari kekosongan yang dimiliki avatar lain. Tampaknya tubuh 3000 ilusi petir ini memiliki kedalaman tertentu. Itu memang layak untuk keterampilan dou misterius yang sebanding dengan metode ki kelas Tian. Fei Tian mengangguk. Dia berhenti berbicara saat dia berbalik. Ruang bergetar dan tubuhnya perlahan menghilang. Setelah hilangnya tubuh Fei Tian, avatar itu juga menoleh dan mengarahkan pandangannya ke arah Xiao Yan melarikan diri. Dia tertawa dingin saat tubuhnya mengeluarkan ledakan dan berubah menjadi ketiadaan. Sinar cahaya melintas di langit yang benar-benar cerah sementara suara samar guntur dipancarkan darinya. Aura Fei Tian secara bertahap menghilang. Sepertinya dia pergi untuk mengejar keempat gulungan itu. Memang ada masalah dengan hal-hal itu. Xiao Yan melirik ke belakang saat dia terbang dengan sekuat tenaga. Dia menghela nafas lega. Meskipun sayang untuk mengesampingkan hal-hal itu, untungnya dia sudah mengingat semua konten di pikirannya. Ya,
auranya memang menuju ke arah lain. Sepertinya kita telah melepaskannya, hati-hati. Kata-kata Tian Huo Zunze baru saja terdengar saat suaranya tiba-tiba berubah. Segera, kekuatan spiritual yang kuat melonjak keluar dari cincin putih salju dan dengan keras menghantam ruang kosong. Bang! Ruang kosong di mana kekuatan spiritual bertabrakan segera berfluktuasi. Ruang menjadi terdistorsi dan sosok dengan cahaya petir samar-samar yang tersisa di atasnya perlahan muncul. Itu mengejutkan Fei Tian. Ekspresi Xiao Yan juga tiba-tiba berubah. Sosoknya langsung mundur. Dia tidak pernah berharap orang ini benar-benar mengejar. Aku yang dulu mengatakan bahwa kamu tidak akan pernah bisa lepas dari tanganku. Mata Fei Tian sedingin es. Dia menatap Xiao Yan saat dia perlahan berbicara. Xiao Yan mengepalkan tinjunya sedikit dan tersenyum dingin. Sepertinya kamu benar-benar tidak menginginkan gulungan 3000 tubuh ilusi petir. Fei Tian hanya tersenyum ketika mendengar ini. Senyumannya mengandung sedikit ejekan saat dia berkata, gulungan akan kembali dan kamu juga tidak akan bisa melarikan diri. Ada yang salah. Aura orang ini jauh lebih lemah dan jauh dari sebelumnya. Saat ini dia paling banyak adalah bintang 6 dozong. Roh Tian Huo Zunze tiba-tiba muncul. Dia mengerutkan kening, menatap Fei Tian, dan berbicara dengan suara serius. Mata Xiao Yan menyipit. Sebuah pikiran terlintas dalam hatinya sebelum dia tanpa sadar berteriak, 3000 tubuh ilusi petir? Dia hanyalah avatar Fei Tian. Sepertinya Anda memiliki pemahaman tentang tubuh 3000 ilusi petir, Fei Tian tertawa. Bunuh dia menunda waktu. Tubuh asli Fei Tian pasti pergi untuk mengejar gulungan itu. Begitu tubuh yang sebenarnya bergegas, kita benar-benar tidak akan bisa melarikan diri. Xiao Yan buru-buru berkata. Suara Xiao Yan baru saja terdengar saat Tian Huo Zunze di sampingnya bergegas keluar dengan suara, sus. Kekuatan spiritual majestik melonjak dan mengguncang seluruh ruang sampai berfluktuasi. Fei Tian hanya tertawa saat melihat Tian Huo Zunze bergegas mendekat. Cahaya kilat di tubuhnya mengalir dan kilat besar berkedip di telapak tangannya. Tubuhnya bergerak dan juga menyerang. Akhirnya, dia bertabrakan hebat dengan tubuh spiritual. Gelombang energi yang sangat besar dan raungan menggelegar yang keras segera bergema di atas pegunungan. Xiao Yan buru-buru mundur sambil melihat kedua orang itu terlibat dalam pertarungan yang kejam. Tatapannya menatap tajam ke lingkaran pertempuran. Meskipun kekuatan Tian Huo Zunze mirip dengan tubuh asli Fei Tian, avatar ini jelas bukan tandingannya. Oleh karena itu, setelah selusin pertukaran singkat, avatar Fei Tian telah dirugikan. Meskipun demikian, hati Xiao Yan menjadi semakin cemas. Dia tahu bahwa dengan kecepatan Fei Tian, kemungkinan hanya butuh beberapa saat untuk mengejar gulungan itu. Begitu dia mendapatkan gulungan itu dia akan datang ke sini, sepertinya akan lebih sulit bagi mereka untuk melarikan diri hari ini. Pak Tua Yao, lebih cepat. Niat avatar ini jelas untuk menahan kita. Xiao Yan berteriak dengan suara yang dalam. Tian Huo Zunze mengangguk dengan lembut setelah mendengar ini. Tubuhnya bergetar dan menghilang dengan cara yang aneh. Segera, dia bergegas keluar dari ruang di belakang avatar Fei Tian. Telapak tangan yang dipenuhi dengan kekuatan spiritual yang melonjak tanpa ampun membekas di belakang avatar Fei Tian dengan cara seperti kilat. Bang! Suara teredam rendah muncul dan kilat dengan cepat mengalir di atas avatar Fei Tian. Cahaya kilat meredup, menampakkan tubuh yang agak ilusi. Mata Xiao Yan segera menyusut saat melihat sosok ilusi di bawah cahaya petir. Energi yang merembes keluar dari cahaya petir redup adalah sesuatu yang sangat dia kenal. Itu jelas kekuatan spiritual yang berfluktuasi. Avatar ini diaglomerasi dari rohnya? Pikiran ini terlintas dalam hati Xiao Yan dengan cara seperti kilat.
Tatapannya menyapu langit di belakangnya saat dia tiba-tiba mengatupkan giginya dan berteriak, "Pak Tua Yao, pinjamkan aku kekuatanmu. Saya akan berjuang." Tian Huo Zunze kaget saat mendengar teriakan Xiao Yan. Dia dengan cepat mundur. Setelah itu, tubuh ilusinya bergetar dan bergabung ke dalam tubuh Xiao Yan. Dengan penggabungan Tian Huo Zunze, aura Xiao Yan tampak seperti gunung yang muncul dari dataran datar saat tiba-tiba melonjak. Ekspresinya dingin. Xiao Yan mengepalkan tangannya dan api jantung jatuh yang tak terlihat segera melonjak ke segala arah. Dia menjentikkan jarinya dan nyala api mengeluarkan peluit rendah sebelum berubah menjadi beberapa ular sanca besar yang berputar dan melesat. Fallen Heart Flame. Tubuh Fei Tian segera berteriak kaget saat melihat nyala api yang tak terlihat. Ketakutan melintas di matanya saat tubuhnya bergegas kembali. Dengan pengalamannya, dia secara alami menyadari bahwa api jantung yang jatuh dapat membakar dan melukai roh. Itu dikenal sebagai musuh roh. Kamu ingin melarikan diri? Xiao Yan hanya tertawa saat melihat ini. Setelah meminjam kekuatan spiritual Tian Huo Zunze, kekuatan Xiao Yan sudah tidak lebih lemah dari avatar Fei Tian. Segel yang dia bentuk dengan tangannya berubah dan kecepatan pithon api melonjak. Akhirnya, itu dengan kejam menabrak tubuh Fei Tian dengan cara seperti kilat. Bang! Pithon api bertabrakan dengan avatar Fei Tian, dan kilat yang menutupi tubuhnya segera lenyap. Sebelum dia bisa mundur, ular piton api yang tak terlihat dengan cepat mengejar dan sekali lagi bertabrakan dengan kejam dengannya. Ah! Setelah kehilangan perlindungan dari cahaya petir, avatar Fei Tian akhirnya bertabrakan dengan api hati yang jatuh. Segera, dia mengeluarkan teriakan yang menyedihkan dan avatar itu dengan cepat menjadi jauh lebih pucat. Bang! 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 Tangan Xiao Yan menari. Dia tidak melepaskan kesempatan ini untuk mengalahkan Fei Tian ketika dia jatuh. Sepasang ular sanca api yang terbentuk dari api jantung yang jatuh, ditembakkan dan menabrak avatar Fei Tian, mengirimnya mundur beberapa ratus meter. Ketika pithon api terakhir meledak di tubuh Fei Tian, sosok Xiao Yan juga lenyap dengan cara yang aneh. Kali berikutnya dia muncul, Xiao Yan sudah berada di depan ilusi Fei Tian. Dia dengan dingin tertawa, sudah berakhir. Suara Xiao Yan terdengar saat tinjunya, yang dibungkus dengan api jantung jatuh yang padat, dengan keras menyerang. Itu menembus dada avatar Fei Tian. Bajingan kecil, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Sosok Fei Tian dengan cepat menjadi ilusi di bawah pemanggangan api hati yang jatuh saat dia berteriak dengan wajah buas. Xiao Yan tanpa ekspresi. Tangannya dikencangkan dan avatar Fei Tian tiba-tiba meledak, berubah menjadi cahaya ilusi yang tersebar. Xiao Yan sepertinya mengerti sesuatu saat dia melihat titik cahaya yang tersebar. Dia mengulurkan tangan dan energi tak terlihat keluar dari titik cahaya. Energi ini secara akurat ditarik ke tangan Xiao Yan. Energi tak terlihat baru saja mendarat di tangan Xiao Yan saat itu berubah menjadi informasi yang memasuki telapak tangannya dan menyerang pikirannya. Dengan masuknya informasi ini, kata-kata petir di benak Xiao Yan, yang sulit diurai, segera memancarkan cahaya yang intens. Sesaat kemudian, cahaya itu melemah dan metode pelatihan lengkap perlahan muncul. Pikiran Xiao Yan sedikit tumpul saat dia menatap metode pelatihan lengkap yang muncul ini. Jantungnya tiba-tiba berdebar kencang. Tidak disangka bahwa dia secara tidak sengaja mendapatkan kunci untuk membuka tubuh 3000 ilusi petir dari avatar Fei Tian. Orang tua, haha, terima kasih atas hadiahmu. Aku akan membalas budi ini di masa depan. Xiao Yan bosan sesaat sebelum dia tertawa terbahak-bahak di langit. Tubuhnya bergerak, berubah menjadi seberkas cahaya yang dengan cepat menghilang ke cakrawala. Ruang itu beriak sedikit beberapa menit setelah Xiao Yan menghilang. Fei Tian yang tampak ganas perlahan muncul. Tatapannya menyapu sekelilingnya,
Tapi dia benar-benar kehilangan aura Xiaoyan. Segera, raungan amarahnya bergema di atas hutan pegunungan. Anak nakal! Aku akan mengambil nyawamu saat kita bertemu lagi. Silahkan pergi ke... Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.